Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 52. Melanjutkan cerita sebelumnya. Long Xiaolin mengangkat kepalanya dan berteriak, dengan air mata berlumpur keluar dari matanya, "Istriku, selir-selirku." Tan Yun, dasar binatang sialan. Ketika Long Xiaolin berduka, Sima Yongzheng mengguncang tubuh lamanya, melangkah maju dengan air mata, meraih bahu Jenderal Abadi dan meraung, "Di mana putriku? Di mana putriku Sima Feier? Laporkan kembali ke Jenderal Sima." Jenderal Abadi berbisik, "Nona Feier juga dibunuh oleh Tan Yun." Tidak. Sima Yongzheng menangis. Putriku. Sima Yongzheng dan 19 jenderal lainnya hancur dan menangis. Tiba-tiba, Zhuge Xiong mendongak dan menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Tan Yun mati lebih awal. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di kota yang ditinggalkan? Kata-kata Zhuge Xiong mengingatkan ingatan Sima Yongzheng. Sambil bergumam pada dirinya sendiri dan menangis, dia tiba-tiba melihat ke arah Jenderal Abadi dan berteriak, "Ya, Jenderal Zhuge benar. Putriku sudah lama membunuh Tan Yun. Bagaimana Tan Yun bisa bertahan? Itu pasti omong kosongmu." Setelah meraung, Sima Yongzheng menatap Long Xiaolin yang kesakitan dan berkata, "Tuan Kota, pria ini pasti berbicara omong kosong." Mata Long Xiaolin memancarkan secercah harapan. Dia memandang Yang Abadi dan bertanya, "Jika kamu berani berbohong, Tuan Kota akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping." Yang Abadi melemparkan tanah dan berkata dengan suara, "Tuan Kota, berikan bawahan 10.000 keberanian. Bawahan tidak berani menyebarkan desas-desus. Aku akan menunjukkanmu gambar memori." Dengan itu, makhluk abadi itu melambaikan tangan kanannya dan mengumpulkan bayangan kenangan melihat Ling Hu Yunfei di rumah wakil wali kota dalam kehampaan. Dalam gambar memori, Ling Hu Yunfei memandang Jenderal Abadi dan berkata dengan suara yang dalam, "Jenderal Tan Yun, pelindung kota abadi Xuanyuan, sekarang membunuh di kota yang ditinggalkan. Dia telah membasuh rumah dan kediaman tuan kota dengan berdarah. Dari 31 jenderal atas, dan melaporkan kepada penguasa kota tentang pembantaian Guild Alkimia, Guild Pemurnian Senjata, Guild Pemurnian Arai, dan Guild Pemurnian Fu. Beritahu tuan kota bahwa saya tidak bisa meninggalkan kota yang ditinggalkan untuk mencari bala bantuan untuk saat ini. Biarkan tuan kota menyerang kota abadi Xuanyuan dan kembali untuk menemukan dan membunuh Tan Yun. Adapun Tan Yun, wakil wali kota secara pribadi akan menjaga gerbang dan tidak pernah membiarkannya melarikan diri." Itulah akhir dari gambar memori. 20 jenderal, termasuk Long Xiaolin dan Sima Yongzheng, percaya bahwa memang benar keluarga mereka dibunuh oleh Tan Yun. "Aku sangat marah." Long Xiaolin meraung seperti guntur. "Tan Yun, balas dendam ini melawan surga. Tuan kota akan mengulitimu. Juga, Ling Hu Yunfei, apakah kamu idiot? Apakah kamu sia-sia? Bagaimana Tan Yun bisa bercampur dengan kota yang ditinggalkan dan membiarkan dia membunuh begitu banyak orang?" Melihat Long Xiaolin dalam kesedihan dan kemarahan, Sima Yongzheng dan 20 jenderal lainnya berkata serempak, "Tuan kota, mari kita tarik pasukan kita. Mari kembali ke kota yang ditinggalkan dan bunuh Tan Yun." Pada saat ini, Long Yuxuan mengepalkan tinjunya dan menatap Long Xiaolin. "Ayah, kembalilah. Setelah membunuh Tan Yun dan membalaskan dendam ibuku, kita akan membasuh kota yang ditinggalkan." Ya, ketika Long Xiaolin sedih dan marah, Xuanyuan Changfeng di menara berkata dengan tawa liar, "Hahaha, kematian yang baik. Apakah kamu malu? Kamu datang untuk menyerang kota abadi Xuanyuan kami dengan cara yang hebat, tetapi sadaratan mencuci rumah tuan kotamu dan semua kediaman jenderal. Hahaha, itu benar-benar memuaskan. Sudah kubilang, Sima Yongzheng, kehidupan saudaraku Tan sangat keras. Pada tahun-tahun itu, putrimu tidak membunuhnya sama sekali. Dan Zhuge Xiong, semua orang tuamu yang mengkhianati kota abadi Xuanyuan, keluargamu pantas mati."
Kamu adalah seluruh kota yang ditinggalkan, membantu tiran, meninggalkan martabatmu dan bekerja untuk makhluk abadi superior. Kalian semua pantas untuk mati. Para makhluk abadi dari seluruh kota yang ditinggalkan layak untuk mati. Mendengar pidato itu, Long Xiaolin menatap Xuanyuan Changfeng dan mengucapkan kata demi kata, "Dengar, bajingan kecil, aku akan datang lagi," ucap Long Xiaolin. Tarik pasukan dan kembali ke kota. Dengan perintah Long Xiaolin, 200 jenderal abadi mengorbankan perahu suci abadi, membawa tentara abadi dan terbang dengan 20 jenderal dan Long Xiaolin. Setengah jam kemudian, Xuanyuan Haokong dan Xuanyuan Changfeng datang ke puncak gunung suci Xuanyuan. Kakak perempuan tuan kota, Long Xiaolin telah mundur. Xuanyuan Changfeng memandang Anggun, dan tidak tahu harus berpikir apa. Betulkah? Mata Xuanyuan Ru menunjukkan ekspresi bahagia. Ya, Ruer, Xuanyuan Haokong berkata dengan penuh semangat, kamu tidak tahu. Yuner berhasil memasuki kota yang ditinggalkan dan membunuh rumah tuan kota dan rumah 31 jenderal. Setelah itu, mata Xuanyuan Haokong mengungkapkan warna kekhawatiran yang dalam, tetapi sekarang wakil wali kota-kota yang ditinggalkan telah menjaga gerbang dan menunggu Long Xiaolin untuk kembali dan menangkap Tan Yun. Aku khawatir Yuner tidak akan bisa melarikan diri dari kota yang ditinggalkan. Dia lebih jahat dan beruntung. Tanpa menunggu kata-kata kosong Xuanyuan Haokong, Xuanyuan Rou mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan air mata di matanya yang indah, tidak, aku akan pergi ke kota yang ditinggalkan untuk menemukannya. Kemudian Xuanyuan Ru berbalik dan ingin pergi. Kakak, kamu tidak boleh impulsif. Xuanyuan Changfeng melangkah maju dan meraih pergelangan tangan indah Xuanyuan Ru, dengan ekspresi cemas, kakak, kamu tidak bisa pergi. Tan Yun banyak akal, dia akan mengubah bahaya menjadi sia-sia. Aku tidak impulsif. Air mata Xuanyuan Ru menetes, dia tidak ada di sini akhir-akhir ini, aku mengetahuinya dengan jelas. Aku menyukainya, aku mencintainya. Aku tidak bisa menempatkannya dalam bahaya, aku harus menemukannya. Bahkan jika aku pergi dan mengalami kecelakaan, aku tidak menyesal. Setelah mendengar ini, Xuanyuan Changfeng berkata, kakak, kamu tidak bisa pergi. Kamu membiarkan aku pergi. Xuanyuan Rou berkata dengan dingin kepada Xuanyuan Changfeng, ketika saya pergi untuk menemukannya, Anda tidak membiarkan saya pergi, saya bisa mengerti, karena kota abadi Xuanyuan membutuhkan saya untuk duduk. Tapi sekarang, Long Xiaolin sudah mundur. Bagaimana mungkin aku tidak menemukannya? Apakah kamu ingin Tan Yun ditangkap dan dieksekusi setelah kembali Long Xiaolin? Apakah kamu ingin Tan Yun mati? Setelah mendengarkan, Xuanyuan Changfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hatiku, Tan Yun adalah saudaraku. Bagaimana aku bisa ingin dia mati? Kakak perempuan, aku sangat mempercayai Tan Yun. Aku yakin dia bisa mengatasinya, tetapi jika kamu pergi, jika kamu terkena Long Xiaolin, apakah kamu masih memiliki cara untuk hidup? Kakak, saudara laki-laki ketiga mengkhawatirkanmu. Berbicara tentang Xuanyuan Changfeng, air mata mengalir di matanya. Xuanyuan dengan lembut memandang Xuanyuan Changfeng dan air matanya yang dingin melunak, tetapi nadanya menjadi semakin tegas, maaf, kata-kata saudara perempuanku berat. Tapi bagaimanapun, saya akan merasa nyaman jika saya melihatnya aman dengan mata kepala sendiri. Jika tidak, hati saya menderita siang dan malam. Saya tidak takut mati. Yang saya takutkan adalah dia akan mengalami kecelakaan. Xuanyuan Haokong menghela nafas, Ruer, Yuner, dia memiliki 7 istri. Apakah kamu tidak peduli? Paman, Ruer pasti peduli. Xuanyuan Ru tersedak dan meneteskan air mata, tapi apa yang bisa kulakukan? Dia adalah pria yang membuat Ruer jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dia tidak terus berbicara tentang kata-kata Xuanyuan Ru dan di sini, dia tersenyum dan menatap Xuanyuan Haokong dengan air mata. Paman, jika Ruer benar-benar terbunuh, kota abadi Xuanyuan akan diserahkan kepadamu. Ruer sudah pergi. Begitu suara itu jatuh, Xuanyuan melunak menjadi sinar dan menghilang di puncak gunung suci Xuanyuan. 3 hari kemudian, Jenderal Tan Yun masuk jauh ke dalam kamp musuh dan memaksa Long Xiaolin untuk menarik pasukannya. Itu tersebar di seluruh kota abadi Xuanyuan.
Lebih dari 3 juta tentara dan lebih dari 1 miliar tentara abadi menyembah Tan Yun. Pada saat yang sama, mereka khawatir tentang situasi Tan Yun dan berdoa dalam hati, berharap Jenderal Tan Yun berhasil melarikan diri dari kota yang ditinggalkan. Di alun-alun kota luar, di luar tiangnya kota Sishu, Chu Xiao berlutut dan memandang ke langit, berdoa dengan saleh untuk Tan Yun. Di belakangnya, Xuan Yuanlinger menghibur, Chu Xiao, Laksamana Tan memiliki hidupnya sendiri, dia akan aman dan sehat. Waktu berlalu, setengah tahun kemudian. Kota ditinggalkan. Di bawah pintu keluar gerbang kota, Wakil Tuan Kota Ling Hu Yunfei masih menjaga gerbang kota hari demi hari untuk mencegah Tan Yun melarikan diri. 9 jenderal, masih membawa tentara abadi, mencari Tan Yun di seluruh kota. Pada saat ini, di gua jauh di dalam ngarai, Tan Yun, di lantai 66 Menara Suci Abadi Waktu dan Ruang Terbaik, telah memanipulasi api Hongmeng dan api es Hongmeng selama lebih dari 5.000 tahun, menelan atribut es yang dijarah, api atribut, kehidupan api dan api sejati. Sekarang nyala Hongmeng dan nyala es Hongmeng setinggi 3.000 kaki, dan telah memasuki tahap awal tahap 13. Sekarang api Hongmeng dapat langsung membakar perangkat subdao tingkat rendah menjadi ketiadaan. Api es Hongmeng dapat melelehkan senjata subdao tingkat rendah menjadi ketiadaan. Tidak ada keraguan bahwa jika dua api digunakan untuk menyelinap menyerang musuh di ranah suci kaisar, itu akan efektif. Tan Yun, duduk bersila, berkata dengan tatapan tenang, jika saya tidak salah, Long Xiaolin sedang dalam perjalanan kembali ke kota yang ditinggalkan. Diperkirakan dia akan kembali dalam waktu sekitar 7 bulan. Sulit bagi saya untuk dipromosikan sebelum dia kembali. Bahkan jika saya dipromosikan, saya jelas bukan lawan dari Long Xiaolin. Sepertinya sudah waktunya untuk meninggalkan kota yang ditinggalkan dan membuat kekacauan lagi. Saat ini, Tan Yun tidak peduli jika Ling Hu Yunfei menjaga gerbang. Karena ketika Tan Yun membasuh rumah tuan kota dengan berdarah, dia menemukan bahwa mata arai kota yang ditinggalkan itu ada di rumah tuan kota. Selama Anda merangsang mata arai perlindungan kota dapat dipatahkan. Anda dapat melarikan diri tanpa melewati gerbang kota. Tan Yun berpikir di sini. Tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya dan cahaya halus di mata bintangnya berkelap-kelip. Tidak, aku tidak bisa pergi, haha. Ada rencana yang lebih baik. Pada saat itu, aku akan membiarkan Long Xiaolin memiliki kota untuk kembali, dan kemudian aku akan membiarkan kota yang ditinggalkan, lebih dari 3 miliar abadi dan lebih dari 100 juta tentara abadi mati. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hongmeng dan terbang keluar dari tebing gua. Kemudian, dia mulai membuka pilar-pilar batu setebal 10 kaki dan setinggi ribuan kaki di ngarai. Dalam setengah bulan berikutnya, Tan Yun berturut-turut menambang 10.000 pilar batu. Selama periode ini, Tan Yun menghadapi beberapa gelombang tentara abadi saat menambang pilar batu. Agar tidak menakuti ular, Tan Yun tidak membunuh. Setelah menambang pilar batu, Tan Yun kembali ke gua jauh di dalam ngarai. Kemudian, dia mengorbankan pagoda abadi, memasuki menara 66 lantai, mengeluarkan pilar batu yang ditambang dari cincin abadi dan mulai mengukir pola skala naga dengan pedang. Kamu benar. Rencana Tan Yun yang lebih baik adalah mengatur 10.000 barisan perlindungan kota naga di kota yang ditinggalkan untuk memblokir Long Xiaolin. Tan Yun ingin menduduki kota yang ditinggalkan. Anda harus tahu bahwa aura abadi langit dan bumi dari kota yang ditinggalkan itu 3 kali lebih kuat dari kota abadi Xuanyuan. Tan Yun secara alami ingin mengambil harta alam ini. Di menara, Tan Yun mengukir 10.000 pilar batu satu persatu dengan pola skala naga, membuat 10.000 pilar batu menjadi 10.000 basis susunan. Ketika Tan Yun melambai, basis arai terbang ke cincin abadi. Tan Yun bangkit dan mencibir di sudut mulutnya. Kemudian, fitur wajahnya yang tampan mulai menua dengan cepat dan menjadi penampilan 7 orang yang mencari seorang lelaki tua. Tan Yun memasuki pagoda Yukin Nangong dan menggunakan sehelai rambut putihnya untuk membuat janggut putih. Kemudian, Tan Yun dan Nangong Yukin tetap hangat selama 3 hari 3 malam sebelum mereka pergi. Tan Yun, yang menjelma menjadi lelaki tua pencari 7, terbang jauh ke ujung utara kota, di tepi formasi pertahanan besar.
Kemudian, Tan Yun mengatur basis arai di tanah. Dalam 3 bulan berikutnya, Tan Yun mengatur 9.999 pangkalan susunan skala naga di sekitar tepi kota yang ditinggalkan. Tempatkan saja satu di gerbang dan selesai. Tan Yun diam-diam melewati kerumunan jalanan dan berhenti ketika dia berada 10.000 kaki dari gerbang kota. Dia melirik Ling Hu Yunfei, yang sedang berbaring di kursi goyang di pintu keluar gerbang kota. Dia mencibir dan berkata, "Orang tua, aku akan membunuhmu cepat atau lambat." Kemudian, Tan Yun memasuki paviliun dan mengatur penghalang isolasi suara untuk membunuh 10 musuh di paviliun. Setelah membunuh, Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng dan berputar dengan kecepatan tinggi. Ketika dia memasuki tanah dengan pedang, dia menemukan tirai susunan tersembunyi di tanah. Agar tidak menakuti ular, Tan Yun tidak berani menyentuh layar arai. Dia membuka gua besar dengan pedang di tanah dan berdiri di pangkalan arai terakhir di tanah. Sejauh ini, 10.000 basis arai telah diatur oleh Tan Yun. Selanjutnya, selama mata arai diatur dan diaktifkan, 10.000 arai perlindungan naga kota akan dibuka. Berdengung. Di gua besar, dalam keterkejutan kehampaan, cincin peri di antara jari-jari Tan Yun berkedip, dan sebuah tablet batu hingga 100 kaki keluar dari udara tipis dan berdiri di dalam gua. Tan Yun menggambar ratusan ribu pola susunan yang berkelok-kelok di tablet batu dengan pedangnya. Setelah melakukan semuanya dengan baik, Tan Yun berbisik, 10.000 naga terbang dan mengendarai angin dan ombak untuk menentukan langit dan bumi. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, tiba-tiba, raungan naga datang dari tablet batu. Raungan naga itu keluar dari permukaan bumi, seperti ombak yang tak terlihat, menyebar ke segala arah, menyebar ke setiap sudut kota yang ditinggalkan. Bagaimana situasinya? Ling Hu Yunfei di kursi goyang di pintu keluar gerbang kota tiba-tiba bangkit. Pada saat ini, ketika tentara peri dan orang-orang dari seluruh kota yang ditinggalkan bingung, formasi yang terkubur di daerah sekitar kota yang ditinggalkan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pada setiap formasi, potongan-potongan sisik naga itu meledak dengan cahaya keemasan, dan serangkaian auman naga yang memaksa dan tidak bisa ditembus terdengar. Saat berikutnya, wow, au, 10.000 naga meraung serempak. Di mata semua orang yang terkejut, tapi aku melihat ribuan bayangan virtual naga emas melaju di atas kota yang ditinggalkan. Ketika 10.000 naga menghilang, kehampaan bergetar, dan tirai susunan emas yang luas dan berkabut hampir menyelimuti seluruh kota. Hampir karena hanya area di sekitar gerbang yang tidak diselimuti. Formasi besar 10.000 naga melindungi susunan kota, yang menghalangi Ling Hu Yunfei dari formasi. Bagaimana situasinya? Ling Hu Yunfei melambaikan telapak tangan ke layar arai, dan dia tidak bisa mengalahkan layar arai sama sekali. Berdengung. Di antara getaran kekosongan di tirai susunan, Ling Hu Yunfei melihat seorang lelaki tua berusia 70-an dan keluar dari udara tipis. Orang tua itu tidak lain adalah Tan Yun. Tan Yun memandang Ling Hu Yunfei di seberang tirai dan berkata, "Pak tua, saya Tan Yun. Apakah kamu tahu mengapa Long Xiaolin tidak menghancurkan kota abadi Xuanyuan? Kamu tidak tahu, tapi aku bisa memberitahumu. Alasan mengapa saya tidak bisa istirahat adalah karena saya mengatur 10.000 susunan perlindungan kota naga di kota abadi Xuanyuan. Sekarang saya telah mengatur di kota yang ditinggalkan. Anda tidak bisa masuk, dan orang-orang di dalam tidak bisa keluar. Dan kemudian aku akan membunuh semua orang di kota yang ditinggalkan.